Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Anissa Ahdat Tantila dari kelas 12 IPA 4, berasal dari MAN 2 Kota Padang. Jadi kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai keanekaragaman hayati, yaitu mata pelajaran biologi. Baiklah, selamat menyaksikan. Keanekaragaman hayati atau biodiversitas adalah keanekaragaman organisme yang menunjukkan keseluruhan atau totalitas variasi gen atau spesies dan ekosistem pada suatu daerah. Keanekaragaman hayati tersendiri memiliki 3 tingkat. Yang pertama, tingkat gen. Yang kedua, keanekaragaman tingkat jenis atau spesies. Yang ketiga, keanekaragaman tingkat ekosistem. Faktor yang menyebabkan terjadinya keanekaragaman hayati ini adalah faktor gen dan lingkungan, serta faktor buatan seperti adanya perkawinan silang atau hibridisasi. Yang pertama, keanekaragaman tingkat gen merupakan keanekaragaman yang terjadi antara dua makhluk hidup yang sejenis yang masih dalam satu genus yang sama. Contohnya seperti pada bunga mawar, yaitu adanya bunga mawar merah, bunga mawar ungu, bunga mawar putih, dan lain-lain. Atau contoh lainnya seperti pada genus ayam, contohnya pada ayam jago, ayam kate, ayam hutan, ayam kampung, ayam negeri, dan lain-lain. Yang kedua, keanekaragaman tingkat jenis atau spesies adalah keanekaragaman yang terjadi antara dua makhluk hidup yang masih memiliki satu famili yang sama. Contohnya seperti keanekaragaman pada famili Felidae atau suku kucing-kucingan seperti kucing hutan, kucing rumah, kucing liar, dan kucing besar seperti singa dan macan. Atau contoh lainnya seperti pohon pinang, pohon kelapa, pohon lontar, pohon aren yang masih dalam satu famili yang sama. Yang ketiga, keanekaragaman tingkat ekosistem. Ekosistem merupakan interaksi antara komponen biotik dan komponen abiotik pada suatu lingkungan. Adanya komponen-komponen penyusun ekosistem yang berbeda ini menyebabkan terjadinya keanekaragaman ekosistem. Secara umum, keanekaragaman ekosistem ini terbagi dua, yaitu ekosistem terestrial atau daratan dan akuatik atau perairan. Ekosistem terestrial atau daratan ini seperti sawah, dataran tinggi, padang rumput, gurun, dan lain-lain. Kalau untuk ekosistem akuatik atau perairan, contohnya adalah sungai, danau, lautan, rawa, dan lain-lain. Oke, selanjutnya kita masuk ke penyebaran flora dan fauna. Dalam hal penyebaran flora dan fauna ini, Alfred Russel Wallace telah membagi dunia menjadi 6 bagian berdasarkan pengelompokan persamaan dan perbedaan flora dan faunanya. 6 bagian tersebut yaitu orientalis, palearktik, Ethiopia, nearktik, dan neotropik, dan juga Australia. Di Indonesia sendiri itu dikenal sebagai adanya garis Wallace-Weber yang membagi bagian flora dan fauna di Indonesia menjadi 3 bagian, yaitu flora dan fauna Indonesia bagian barat yang disebut flora dan fauna tipe oriental atau Asia, dan flora fauna di bagian tengah yang disebut dengan flora dan fauna tipe peralihan, dan flora dan fauna di bagian timur yang disebut dengan flora dan fauna tipe Australia. Baiklah, lanjut. Baik, kita masuk ke manfaat keanekaragaman hayati. Secara langsung ataupun tidak langsung, keanekaragaman hayati ini memiliki manfaat yang sangat besar, terutama bagi manusia. Di antara manfaatnya yaitu ada manfaat pangan, manfaat sandang dan papan, manfaat pengobatan dan kosmetik, manfaat keindahan, dan manfaat teknologi dan pendidikan.
teknologi dan ilmu pengetahuan. Yang pertama, manfaat pangan. Hewan dan tumbuhan yang digunakan sebagai bahan pangan itu seperti sayur-sayuran, buah-buahan, lauk pauk, dan lain-lain. Yang kedua, manfaat sandang dan papan. Untuk manfaat sandang, hewan dan tumbuhan yang digunakan itu seperti adanya ulat sutra, bulu domba, ular, kapas, dan lain-lain. Untuk papan, hewan dan tumbuhan yang digunakan itu seperti adanya kayu jati, kayu mahoni untuk bangunan. Dan ada juga bambu yang digunakan sebagai pagar, dan ada juga daun lontar yang digunakan sebagai atap rumah. Selanjutnya yaitu manfaat pengobatan dan kosmetik. Sebagai manfaat pengobatan sendiri, hewan dan tumbuhan yang digunakan seperti kunyit, jahe, lengkuas, alang-alang, dan lain-lain. Untuk hewan sendiri digunakan sebagai pengobatan itu contohnya cacing, itu untuk penyakit tipes, dan kadal untuk penyakit gatal-gatal. Kosmetik, kalau untuk kosmetik tumbuhan yang digunakan itu seperti minyak kemiri untuk melemaskan rambut, dan bunga mawar, bunga melati, bunga kamboja sebagai wangi-wangian. Lanjut ke manfaat keindahan. Beberapa hewan dan tumbuhan ini memiliki keindahan tersendiri, baik di bagian suaranya, bentuknya yang layak digunakan untuk hiasan. Contohnya burung kutilang, burung kenari, bunga anggrek bulan, dan sebagainya. Lanjut ke manfaat teknologi dan ilmu pengetahuan. Hewan dan tumbuhan yang tersebar itu banyak yang digunakan sebagai teknologi dan ilmu pengetahuan, seperti penelitian tentang obat-obatan yang berasal dari tumbuhan. Ada juga tentang rekayasa genetika, dan lain-lain. Oke, kita masuk ke beberapa aktivitas manusia terhadap keanekaragaman hayati. Untuk aktivitas itu sendiri terbagi dua, yaitu ada aktivitas yang menguntungkan dan yang merugikan. Untuk yang pertama, kita akan membahas tentang aktivitas yang merugikan, yaitu seperti penebangan hutan, seleksi, pencemaran, dan eksploitasi secara berlebihan. Yang pertama, penebangan hutan. Penebangan hutan ini dapat menyebabkan hewan-hewan yang hidup atau habitat hewan-hewan tersebut di hutan menjadi tidak memiliki tempat tinggal lagi karena adanya penebangan hutan tersebut, sehingga menyebabkan hewan-hewan tersebut mengalami kepunahan, atau ada juga hewan-hewan tersebut yang masuk ke pemukiman warga karena tidak ada tempat tinggal lagi. Yang kedua, itu ada seleksi. Seleksi artinya memilih. Contohnya pada petani yang senantiasa memilih bibit unggul, maka menyebabkan bibit yang tidak unggul itu mengalami kepunahan karena tidak pernah digunakan atau ditanam. Nah, untuk selanjutnya yang ketiga yaitu pencemaran. Contohnya ada seorang petani yang menyemprotkan pestisida untuk menghilangkan hama pada tanaman. Hal ini menyebabkan tidak hanya hama yang mengalami kematian, tetapi juga ada hewan-hewan di sekitar tumbuhan tersebut yang terkena racun dari pestisida tersebut dan mengakibatkan hewan-hewan tersebut punah. Yang keempat, yaitu eksploitasi secara berlebihan. Contohnya seperti eksploitasi secara besar-besaran pada lautan, yaitu pada sumber daya ikan, yang menyebabkan ikan sampai ke titik kepunahan. Atau ada hewan-hewan dilindungi lain seperti badak Sumatera dan badak Jawa yang senantiasa diburu sehingga sampai di titik kepunahan. Oke, selanjutnya ada aktivitas yang menguntungkan seperti penghijauan, pemuliaan, dan perlindungan alam. Yang pertama itu ada penghijauan. Penghijauan yaitu penanaman kembali hutan yang telah gundul akibat penebangan.
Jadi penghijauan ini bertujuan agar ekosistem di hutan tersebut kembali menjadi asri, dan juga hewan-hewan yang telah punah tadi akan mendapatkan lingkungan baru sehingga bisa berkembang biak kembali. Yang kedua itu adanya pemuliaan. Pemuliaan ini merupakan usaha untuk mendapatkan varietas unggul dengan cara mengadakan perkawinan silang pada tanaman ataupun pada hewan. Yang ketiga itu perlindungan alam. Perlindungan alam ini adalah usaha yang digunakan untuk melestarikan sumber daya dan juga melestarikan ekosistem. Upaya pelestarian tersebut terbagi menjadi dua, yaitu pelestarian in situ dan pelestarian ex situ. Untuk pelestarian in situ dilakukan pada habitat hewan tersebut, habitat asli hewan tersebut. Contohnya hutan lindung, suaka marga satwa, dan sebagainya. Yang kedua itu pelestarian ex situ, yaitu pelestarian yang dilakukan di luar habitat asli hewan atau tumbuhan tersebut. Contohnya seperti adanya kebun binatang dan kebun raya, di mana hewan-hewan yang dari habitat aslinya dipindahkan ke kebun raya tersebut untuk melakukan perlindungan. Oke, sekian saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata, ada kesalahan di tiap materi yang saya berikan. Mohon maaf karena saya masih belajar. Dan terima kasih atas perhatiannya karena telah menonton video ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.